Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin presentasikan tentang laporan seluruh data dari 82 keluarga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kisha Fitri Azahra, dan rekan-rekan saya ada Chelsea Olivia, Emra Saadia Chaisa, Kevin Kristanto, dan Rivian Akmal Cahaya. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu distribusi frekuensi data rumah tangga. Yang pertama ada frekuensi usia ayah. Dari 62 jumlah data tersebut, sebagian besar usia ayah berada pada rentan 54 sampai 57 tahun, sebanyak 20 keluarga. Lalu di rentang 50 sampai 53 tahun ada 18 keluarga. Dan 42 sampai 45 tahun ada 16 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ayah berada pada usia paruh baya. Selanjutnya ada frekuensi usia ibu. Dari 82 data tersebut, sebagian besar usia ibu berada pada rentang 43 sampai 45 tahun dan 49 sampai 61 tahun sebanyak 18 keluarga. Diikuti dengan rentang 46 sampai 48 tahun ada 15 keluarga dan rentang 40 sampai 42 tahun ada di 11 keluarga. Dilihat dari data usia, tertua ada di usia 58 sampai 62 tahun yaitu sebanyak satu keluarga. Selanjutnya ada distribusi frekuensi pendidikan ayah. Sebagian besar pendidikan ayah ada di 12 sampai 14 tahun, itu ada 38 keluarga, diikuti dengan 15 sampai 17 tahun 20 keluarga, 18 sampai 20 tahun 13 keluarga, 3 sampai 5 tahun dan 9 sampai 11 tahun 4 keluarga, serta 6 sampai 8 tahun dan 2 keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pendidikan ayah ada 12 sampai 15 tahun. Selanjutnya, pendidikan ibu. Sebagian besar pendidikan ibu berada di 12-15 tahun, yaitu di 39 keluarga, 15-17 tahun 26 keluarga, 18-20 tahun 7 keluarga, 6-8 serta 9-11 ada 3 keluarga, sedangkan 3-5 tahun ada di 2 keluarga. Mayoritas pendidikan ibu berada di 12-15 tahun. Selanjutnya, diagram batang jumlah anggota keluarga. Dari 82 juta tersebut, sebagian besar jumlah anggota keluarga yang berisikan 5 orang ada di 34 keluarga, yang berisikan 4 orang 20 keluarga, 6 orang 16 keluarga, 3 orang ada 5 keluarga, dan 2 orang di 4 keluarga. Sedangkan 1 orang, 7 orang, dan 8 keluarga ada di 1 keluarga. Jadi, mayoritas sebanyak di 5 anggota keluarga per keluarga. Selanjutnya ada distribusi frekuensi pekerjaan ayah. Dari 81 jumlah data tersebut, sebagian besar pekerjaan ayah, wira swasta, 28 orang, diikuti PNS 27 orang, buruh 13 orang, wirausaha 9 orang, pensiunan 3 orang, dan tidak bekerja 1 orang. Dari data tersebut, mayoritas pekerjaan ayah sebagai wira swasta adalah 28 orang. Selanjutnya, distribusi frekuensi pekerjaan ibu. Dari 81 jumlah data tersebut, sebagian besar pekerjaan ibu rumah tangga itu ada 41 orang, diikuti PNS 24 orang, wirausaha 7 orang, wira swasta 5 orang, buruh 2 orang, sedangkan pensiunan dan tidak bekerja 1 orang. Dari data tersebut, mayoritas pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga 41 orang. Lalu selanjutnya distribusi frekuensi suku ayah. Dari 81 jumlah data tersebut, sebagian besar suku ayah adalah suku Jawa, yaitu 35 orang, diikuti Lampung 24 orang, Palembang 8 orang, Sunda 5 orang, Minang 3 orang. Sedangkan Bali, Banten, Batak, Bengkulu, Bugis, dan Melayu itu 1 orang. Dari data tersebut, mayoritas suku ayah adalah suku Jawa, yaitu 35 orang. Selanjutnya distribusi frekuensi suku ibu. Dari 81 jumlah data tersebut, sebagian besar suku ibu adalah suku Jawa, 34 orang. Diikuti Lampung 27 orang, Sunda 6 orang, Palembang 5 orang, Minang 4 orang, Batak 2 orang. Sedangkan Bali, Banten, Bengkulu, Bugis, dan Melayu 1 orang. Dari data tersebut, mayoritas suku ibu adalah suku Jawa. Selanjutnya, distribusi frekuensi status tempat tinggal. Dari 81 jumlah data, sebagian besar status tempat tinggal adalah rumah sendiri, yaitu 76 orang. Diikuti kos 5 orang dan sewa 2 orang. Dari data tersebut, mayoritas status tempat tinggal adalah rumah sendiri 76 orang.
Selanjutnya, distribusi frekuensi pendapatan rata-rata keluarga. Dari 80 jumlah data tersebut, sebagian besar status pendapatan yaitu 700.000 sampai 13.699 sekian dari 61 keluarga, diikuti 13.700.000 sampai 26.699 sekian dari 14 keluarga, diikuti 26.700.000 sampai 39.699 sekian dari 2 keluarga, diikuti 39.700.000 sampai 52.699 sekian dari 2 keluarga, lalu 78.700.000 sampai 91.699 sekian dari 2 keluarga, dan 52.700.000 sampai 65.699 sekian dari satu keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pendapatan rata-rata keluarga yaitu 700.000 sampai 13.699 sekian dari 61 keluarga. Next. Selanjutnya, distribusi frekuensi pendapatan rata-rata keluarga. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar status pendapatan yaitu 700.000 sampai 13.699 sekian dari 61 keluarga, diikuti 13.700.000 sampai 26.699 sekian dari 14 keluarga, lalu 36.700.000 sampai 39.699 sekian dari 2 keluarga, lalu 39.700.000 sampai 52.699 sekian dari 2 keluarga, diikuti 78.700.000 sampai 91.699.000 dari 2 keluarga, dan 52.700.000 sampai 65.699.000 dari satu keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pendapatan rata-rata keluarga yaitu 700.000 sampai 13.699 sekian dari 61 keluarga. Selanjutnya, distribusi frekuensi pengeluaran bahan makanan. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran bahan makanan adalah 100.000 sampai 5.099.000 dari 71 keluarga, diikuti 5.100.000 sampai 10.099 sekian dari 9 keluarga, diikuti 10.100.000 satu keluarga, dan 25.100.000 sampai 30.099.000 sekian dari satu keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pengeluaran bahan makanan yaitu 100.000 sampai 5.099.000 dari 71 keluarga. Distribusi frekuensi pengeluaran makanan jadi. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran makanan jadi 50.000 sampai 2.049.000, yaitu ada 67 keluarga. Diikuti 2.050.000 sampai 4.049.000, ada 8 keluarga. Kemudian 4.050.000 sampai 6.049.000, ada 4 keluarga. Kemudian 6.050.000 sampai 8.049.000, ada 2 keluarga, dan 8.050.000 sampai 10.049.000, ada 1 keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pengeluaran makanan jadi 50.000 sampai 2.049.000, yaitu 67 keluarga. Next. Distribusi frekuensi pengeluaran pendidikan. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran pendidikan 100.000 sampai 3.099.000, yaitu 53 keluarga, diikuti 3.100.000 sampai 6.099.000. Kenapa? Ulang dari yang distribusi frekuensi pengeluaran pendidikan aja ya. Distribusi frekuensi pengeluaran pendidikan. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran pendidikan 100.000 sampai 3.099.000, yaitu 53 keluarga.
Diikuti 3.100.000 sampai 6.099.000 yaitu 24 keluarga. 6.100.000 sampai 9.099.000 yaitu 2 keluarga. Kemudian 9.100.000 sampai 12.099.000 ada 2 keluarga. Dan 18.100.000 sampai 21.099.000 ada 1 keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pengeluaran pendidikan 100.000 sampai 3.099.000 yaitu 53 keluarga. Next. Distribusi frekuensi pengeluaran kesehatan. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran kesehatan yaitu 500.000 sampai 2.049.000 yaitu ada 75 keluarga. Diikuti 2.050.000 sampai 4.049.000 yaitu 6 keluarga dan 8.050.000 sampai 10.049.000 ada 1 keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pengeluaran kesehatan 500.000 sampai 2.049.000 yaitu ada 75 orang. Selanjutnya, frekuensi pengeluaran rasa pulsa dan internet. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran pulsa dan internet 100.000 sampai 299.999 dari 47 keluarga. Diikuti 400.000 sampai 609.999 dari 18 keluarga. 210.000 sampai 409.999 16 keluarga, dan 610.000 sampai 809.999 1 keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pengeluaran pulsa dan internet 100.000 sampai 209.999 47 keluarga. Next. Distribusi frekuensi pengeluaran kendaraan. Dari 82 jumlah data tersebut, sebagian besar pengeluaran pulsa dan internet 100.000 sampai 209.999 47 keluarga. Diikuti 410.609 sampai 609.999 18 keluarga. 210.000 sampai 400.999 16 keluarga. Dan 610.000 sampai 809.999 1 keluarga. Dari data tersebut, mayoritas pengeluaran pulsa dan internet 100.000 sampai 299.047 keluarga. Pendapatan rata-rata dan pengeluaran kendaraan. Distribusi pendapatan bersifat right skewed miring ke kanan, di mana 74% responden berada pada kelompok pendapatan rendah sampai menengah. Walaupun tentang pendapatan sangat lebar, median hanya 7.200.000, yang menunjukkan adanya ketimpangan karena sebagian kecil memiliki pendapatan sangat tinggi. Distribusi pengeluaran kendaraan mengalami extreme skewness, dan dengan 88% responden terkonsentrasi di pengeluaran terendah, yaitu 500 sampai 549. Semakin tinggi kategori pengeluaran, jumlah responden semakin sedikit bahkan hingga tidak ada. Kesimpulannya, data menunjukkan dominasi kelas ekonomi bawah. Kurva Ogive akan naik tajam di awal lalu melandai panjang, menandakan bahwa kelompok berpendapatan dan pengeluaran tinggi hanya merupakan mayoritas. Next. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.